Bulu-bulu berkibar di atas pohon kelapa. Daun-daun bergoyang di bawah sinar mentari. Tepi pantai berkilau di bawah ombak yang bergulung. Bintang-bintang bersinar di atas langit yang biru. Sungai yang mengalir di tepi hutan yang hijau, bunga-bunga bermekaran di sepanjang tepi sungai. Awan yang bergulung-gulung di atas langit yang biru, angin yang bertiup sepoi-sepoi menyebarkan aroma bunga-bunga. Gunung yang tinggi-tinggi di tengah pegunungan, pohon-pohon yang rindang menjulang tinggi ke angin. Matahari yang terbit dari ufuk timur, cahaya yang memancar menyinari. Udah nyala ya? Udah merah ya? Aduh, yuk langsung aja kita mulai. Gas. Selamat siang pemirsa, kali ini Anda bersama kita dalam acara talk show BTW Bincang Tengah Waktu. Nah, sebelumnya kenalin rekan saya, Pok Ela Dan Bang Burhan. Nah, kali ini dengan tema tema transformasi diri yang akan membahas tentang bagaimana sih perjalanan dan pengalaman hidup bintang tamu kita yang akan hadir. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu cilik dari SMK Negeri 2 Purworejo yang sudah meraih prestasi terutama di bidang menggambar. Wah, itu cilik cabai rawit ya. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita, Rimba. Selamat siang Rimba, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Senang deh Rimba bisa hadir di acara ini. BTW, Rimba masih sekolah kan? Iya, alhamdulillah saya masih sekolah. Biasanya kesibukan Rimba untuk mengisi waktu luang itu ngapain aja? Kesibukan saya untuk kayak mengisi waktu luang tuh biasanya ya kadang tiduran biasa aja kayak rebahan gitu. Tapi kalau misalnya lagi niat ya saya kadang ya suka kayak menggambar sketsa gitu ya. Dengan hal-hal positif ya. Iya. Gimana sih perasaan Rimba tuh saat pertama kali ketahuan memenangkan juara lomba menggambar? Juara lomba menggambar itu tuh udah dulu banget sebenarnya, masih pas waktu TK kalau nggak salah ya. Dulu tuh lombanya itu dihimbau dari orang tua sendiri untuk ikut lomba. Terus ya alhamdulillah aja itu menang kebetulan, alhamdulillah. Nah, menggambarkan berinspirasi ya. Iya. Apa yang menjadi inspirasi utama Rimba sih dalam membuat karya-karya seni menggambar itu? Sebenarnya saya terinspirasi dengan seniman yang bernama Joseph Mallord William Turner. Kalau nggak salah sebut ya nih. Iya. Terus seniman dari mana kalau gitu? aduh, kurang tahu Kak. Ya udah nanti bisa cek aja. Terus kalau yang mau lokal nih sama Kak Riko, itu salah satu inspirasi saya buat menggambar. Ada teknik tersendiri nggak dari menggambar itu dari Rimba? Teknik tersendiri sebenarnya saya tuh gimana ya? Kalau udah niat menggambar ya dilakuin aja langsung, ambil buku sketsa terus ambil pensil Langsung ya udah gambar. langsung gambar. Iya, nanti kalau ditunda-tunda tuh malas nanti aja gitu, terus nanti gitu gitu. Untuk menghilangkan rasa malas dalam melakukan kegiatan positif itu gimana ya? Kira-kira itu gimana ya? Kalau saya sih misal nih udah niat Iya. mau menggambar tuh saya langsung ambil sketchbook, terus langsung ambil pensil nih, terus cari referensi gitu, terus langsung aja lakuin. Aku hari ini ingin gambar gini deh, aku belum bisa ini, terus aku ingin gambar yang ini. Misalnya aku belum bisa belum sempurna bikin hidung nih, terus aku terus mencoba terus sampai itu bisa gambar hidungnya gitu. Nah, kalau untuk pengalaman yang pernah Rimba ikuti itu apa aja ya? Kalau boleh diceritain. Pengalaman? Iya, pengalaman gambar-gambar itu. Iya. Pengalaman seperti apa, kayak apa? Ya, pernah kan ikut lomba itu. Iya, Itu pengalaman bisa diceritain dari lomba. awalnya itu gimana? Awal tuh TK tuh ya pas PAUD itu tuh awalnya kayak asik aja lihat gambar bunga gitu loh, kayak ih bagus ya, kayak bulat-bulat gitu. Terus ikut cobain ngikutin tuh sketsa bunga. Oh
kayaknya bagus deh gitu. Terus orang tua tuh tahu dari situ, dari PAUD. Terus dibeliin buku gambar lah apa gitu kan. Terus pas TK akhirnya coba tuh mulai mengenal warna, kayak mulai udah bisa melukis gitu kan. Nah terus pas itu orang tua saranin ikut lomba melukis aja yuk di situ. Terus di tempat A. Nah di tempat itu tuh ya udah orang tua daftarin terus ikut gitu. Ya. Berarti itu belajar otodidak ya? Iya, otodidak dari diri sendiri. Nah itu tuh belajarnya sebenarnya lucu banget. Itu tuh kayak lihat sarung bantal aku sendiri, sarung bantal itu tuh gambarnya tuh kayak gambar kartun gitu loh. Nah itu tuh coba-coba gitu. Terus kayak asik aja gitu. Seru ngikutin ya? Iya ngikutin gambar tuh asik banget. Terus sampai keterusan sampai sekarang gitu. Iya. Untuk kedepannya Rimba ada planning itu kalau rencana mengembangkan bakat seni menggambar tidak? Waduh, kalau aku sih pribadi gambar itu buat kayak hobi aja sih, buat hobi. Terus kayak mengisi waktu luang yang biar nggak kayak scroll TikTok kan emang kayak buang-buang. Iya, buang-buang kuota gitu. Iya. Ya, buang-buang kuota kan ya enakan gambar gitu. Kan bisa membuat pameran lukisan ya. Rimba niat nggak sih? Belum sampai situ, belum sampai situ. Iya, belum sampai situ. Belum. Ada nasihat atau tips nggak sih yang ingin Rimba sampaikan untuk teman-teman di sana? Iya, ada sih ada. Bentar dulu, tahan dulu. Nanti jawabannya kita tunggu dalam jeda iklan satu ini. Number 15. Whopper, 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 Junior, Double, Triple, Whopper, Flame Grill taste with perfect toppers. I rule this day. Lettuce, mayo, pickle, ketchup, it's okay if I don't want that. If also full of bacon, Whopper, any Whopper, my way, Whopper, my way. Whopper, 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 Junior, Double, Triple, Whopper, Flame Grill taste with perfect toppers. I rule this day. Oke, kembali lagi pada acara kita. Nah, tadi kan Rimba ingin menyampaikan nasihat dan tips-tips. Ya. Iya, benar. Sebelum itu, boleh nggak sih Rimba tunjukin hasil karya-karya yang udah dibuat Rimba? Oh, karya saya. Ayo dong tunjukkan hasil karyanya ya. Wih, keren banget. Belum kan buru-buru aja ya. Belum. Oh, Ini Pak. Wah, keren banget. wah keren banget. Iya dong. Terima kasih. Ini bisa dilihat. Nah, kalau kalian kepo dengan Rimba, nanti kalian bisa kunjungi Instagramnya. Apa tuh kalau boleh tahu? Boleh nih, boleh Boleh. dong. Ayem V.0. Wah, tuh bisa kalian kunjungi di Instagram. Cek aja ya. Jangan lupa di-follow. Rimba suka mengupload gambar di media sosial ya? Suka sekali. Kalau itu tuh kayak bentuk apresiasi diri gitu loh. Gimana aku bisa banggain karya aku sendiri gitu. Iya, betul. Wah, keren sekali ya. Nah, kali ini waktunya nasihat-nasihat atau tips-tips yang ingin Rimba sampaikan. Iya. Sehat trip. Iya. Kalau misal nih, kan itu tentang menggambar ya. Iya. Nih. Misal teman-teman belum bisa kayak ingin menggambar sebuah mata nih. Nah, terus kalau belum bisa tuh coba lagi. Terus misalnya belum tergambar nih mata tuh seperti apa sih kalau digambar, belum jelas gitu kan ya. Terus mencoba bikin kayak referensi sketsa mata tuh seperti apa gitu. Terus mencoba nanti dari mencoba itu kita bisa menghasilkan karya yang lebih baik dari sebelumnya itu. Wah, keren intinya banget. kalian itu jangan pantang menyerah untuk terus mencoba. Iya. Nah, sekarang kita akan kedatangan bintang tamu lagi yang aktif di bidang kepramukaan. Nah, Langsung boleh aja, kita kita langsung panggil panggil. aja? Yuk. Boleh, kita panggil. 1, 2, 3. Kak Sukma Setiawati.
Selamat siang, Kak. Selamat siang. Apa kabar, Kak? Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Langsung aja. Apa sih yang membuat Kakak itu tertarik mengikuti pramuka? Pramuka. Jadi emang awalnya tuh kalau lihat pramuka kayak asik banget. Iya. Nah, terutama di SD nih. Dulu ada kegiatan pesta siaga gitu. Terus di SMP juga ada kan. Jadi tuh kayak kalau lihat yang ngurus-ngurusin gitu tuh suka gitu loh. asik ya. Iya, Aktif, asik. Suka ngurusin ya orangnya. Iya, Berarti kurang lebih. aktif dari SD ya pramukanya? Kalau SD sih kurang aktif sih, cuma kalau lihat orang pramuka gitu tertarik Suka ya, iya, tertarik. suka. Kalau SMP? SMP itu aktif pramukanya, tapi saya dulu SMP itu pramuka awal masuk itulah kelas 7. Iya. Nah, kelas 7 itu kan pramuka aktif banget. Betul. Saya lihat kakak Dewan Penggalang kan kalau SMP itu Iya. Dewan Penggalangnya tuh keren-keren banget tuh. Nah, terus kayak ngajarin kita tali temali, semapor, pioneering gitu kan. Iya. Itu asik banget lah intinya. Terus kayak wah pinter banget nih kakaknya gitu. Terus kita jadi tertarik gitu. Nah, Kakak kan sekarang menduduki di SMA SMK ya? Ya. Nah, kira-kira kegiatan pramuka apa aja sih yang udah Kakak alamin? Boleh tuh diceritakan? Oh boleh. Jadi itu kalau di pramuka itu kan pasti kemah ya. Yaitu pasti ada kemah alat golongan, kemah tentara dan lain-lain. Terus belum lama ini juga ada event itu estafet Mas Kelapa. Wah. Ya. Jadi estafet Mas Kelapa itu kita dari berbagai macam sekolah. Tapi SMK Negeri 2 menjadi pasukan inti Kak, Wah. sama SMP Negeri 3. Nah, lalu itu ada pasukan Pembiong dari SMP Negeri 5 dan SMA 2. Nah, lalu itu kita melakukan estafet itu sampai ke Miri Kak. Ya, sampai ke Dari- Miri. dari? Dari Kutarjo sampai ke Miri. Itu kira-kira berapa kilo ya, Kak? 5 kilo Jalan mungkin. kaki. Jalan kaki. Keren banget. Jalan kaki ya. Kuat banget. Tapi itu seru soalnya di jalan itu banyak yang dimanfaatin Kak. Ada yang kayak kita tuh disambut gitu loh. Kayak pagar gitu ya? Di setiap pinggir-pinggir jalan itu pasti ada orangnya itu. Betul. Jadi ada nanti drum band Kak. Dan yang itu drum band itu juga nggak cuma dari satu sekolah, pasti di setiap wilayah itu ada. Nggak tahu itu datangnya dari mana, tiba-tiba muncul aja gitu. Terus sama anak-anak pramuka itulah, anak-anak sekolah dari SMK juga ada. Kayak memberi semangat ke kita gitu lah. Jadi kitanya semangat ya buat bantu gitu. Tidak terasa jalan jauh. Iya. Ya. Nah, Kakak kan sekarang jadi Dewan Ambalan di SMK Negeri 2 nih. Nah, job desk atau jabatan apa sih yang Kakak pegang? Iya, peran kakak di DA Ya, itu. kalau boleh tahu. Jadi saya itu di Dewan Ambalan SMK di Purworejo, saya menjadi Pradana Putri Kak. Ya. Pradana itu kalau di OSIS ketua ya? Ya, betul, ketua. Jadi kita di situ ya tugasnya mewakili organisasinya gitu. Udah diceritain nggak sih suka duka menjadi Pradana Putri? Boleh banget. Jadi kita itu kan jadi Pradana kan seorang pemimpin yang harus bisa mengatur sama Anggotanya ya. anggotanya ya. Dan itu tuh pasti ada aja anggota yang mungkin agak Ngeyel iya, nyelelek sama tugasnya. Ya itulah kadang itu juga kayak mungkin Pradana itu dipandang wah enak banget tuh jadi Pradana cuma nyuruh-nyuruh gitu kan. Nah, sebenarnya itu Pradana itu kalau punya tugasnya itu nggak terlihat di dalam lapangan atau nggak kadang juga nggak terlihat sama rekan-rekan Dewan Ambalannya gitu loh. Jadi taunya itu cuma ya wah enak itu cuma nyuruh-nyuruh gitu kan. Aslinya juga ada banyak banget tugas yang harus kita selesaiin gitu. Dan sukanya itu kalau misalnya kita menggerakkan nih dan mereka tuh jadi semangat itu kita kayak merasa terbayar banget. Seneng ya? Iya, seneng mereka bisa seneng, gembira, terus semangat buat ngerjain tugasnya gitu loh. Ya itu aja sih Kak kalau suka dukanya. Nah, kalau apa sih yang membuat Kak Sukma ini bisa menjadi Pradana itu? Motivasinya? Motivasi. Iya, kenapa bisa jadi Pradana? Jadi mungkin karena saya terlalu suka pramuka ya. Terus awalnya juga saya nggak niat tuh jadi Pradana.
tiba-tiba ditunjuk aja, terus kok tiba-tiba juga saya yang kepilih gitu loh. Sebenarnya kandidatnya itu nggak cuma saya aja, banyak. Berapa kandidat? 3 kandidat Pradana Putra, 3 putri. Terus tiba-tiba saya kepilih kan, ya udahlah, gimana lagi kan nggak bisa mau melawan apa yang udah ditakdirin ke kita kan, ya kita jalanin tuh. Terus ada kakak tingkat Dewan Ambalan yang pastinya kakak tingkat Pradana lah. Terus kita tuh termotivasi kayak mereka pinter banget gitu loh, mengkoordinir organisasinya, mereka pinter paham buat mengkondusifkan lapangan. Terus kita ya, tertarik keadaan ya di Pradana. Ya itu aja sih buat itu termotivasi saya jadi Pradana. Tapi seneng kan menjalaninya kan? Senang kok. Seru ya? Iya, ikhlas, seru. Jadi pengalaman tersendiri. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang pramuka nih, gimana ya? Kita itu tidak asing dengan kemah pastinya. Iya, Iya. pasti. Boleh dong diceritain suka dukanya saat kemah itu gimana? Suka duka kemah? Iya. Suka duka kemah. Jadi kalau kemah itu menurut saya ya emang ada suka dukanya ya. Pastinya asik sih. Asik karena di dalam perkemahan itu kan ada berbagai macam kegiatan. Iya. Kayak ada permainan juga, ada latihan baris berbaris. Nah itu kita tuh ya upacara api unggun itu juga yang pastinya sering ditunggu lah sama pentas gitu. Ya suka aja kalau misalnya kita lihat ambalan kita tuh, ambalan yang adik-adik kita ajari, mereka itu kayak mungkin rasa senang, kita juga puas karena kita udah menyiapkan ini, terus adik-adiknya suka gitu. Ya kalau dukanya itu pasti mungkin ada anggota Dewan Ambalan yang agak sulit untuk diajak itu bersama betul ya, tetapi itu tidak masalah karena anak itu masih bisa kita diajak gitu aja ya. Soalnya di Dewan Ambalan kan juga mengajarkan buat kerjasama gitu kan, jadi ya kekeluargaan, jadi kita saling merangkul gitu, melakukan kegiatan pramuka agar berjalan dengan lancar gitu. Ya suka duka itulah yang membuat kita jadi suka sama pramuka, bangga sama pramuka, terus dukanya juga bisa buat jadi pembelajaran sama kenangan buat kita ke depannya. Tapi cukup melelahkan ya? Ya, soalnya di outdoor ya? Ya, betul. Pramuka pasti Panas lagi kan ya? alam. Iya. Dengan alam. Cinta alam dan Cinta alam terus sekali. Nah, kan tadi udah disebutin itu apa saja tentang pramuka. Nah, kakak tuh punya harapan nggak sih untuk pramuka di SMK 2 Purworejo itu, harapan kedepannya gitu? Oh ya pasti punya, terutama di harapan saya saat ini ya, pramuka itu harapannya ingin berjalan dengan lancar, baik gitu, terus organisasinya juga tertata rapih lah intinya, kayak mungkin kita bisa saling koordinasi dengan baik, koordinasi sesama Dewan Ambalan, sesama pembina, sama ambalan. Itu harapannya juga semoga SMK Negeri 2 Purworejo ini siswanya menjadi lebih disiplin karena adanya kegiatan pramuka ya. Lalu semoga mereka juga senang lah dengan kegiatan-kegiatan pramuka yang kita adakan, dan harapannya satu lagi itu yang pasti SMK Negeri 2 lebih maju lagi dengan adanya bibit-bibit unggul yang dijadikan sebagai anggota Dewan Ambalan pada tahun berikutnya ya, dikembangkan lagi bakatnya seperti itu Bang. Terima kasih ya. Iya. Oke, terima kasih untuk Kak Sukma Setiawati dan Rimba Ayu Lestari. Itulah perbincangan yang luar biasa dan penuh inspirasi. Terima kasih kepada Rimba, siswi SMK Prestasi dalam Melukis, dan Sukma Setiawati, seorang Pradana SMK Negeri 2 Purworejo. Jangan lupa sahabat Lakso BTW untuk terus mengejar fashion dan transformasi diri. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan dan mendengarkan cerita yang menginspirasi ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. See you.
mau jujur nih. Apaan? Sebenarnya selama ini aku punya simpenan. Apa? Simpenan? Ini dia simpenan aku. Coklat Dylan, coklatnya bikin kamu nyaman.